Presentasinya nggak usah lama-lama, 10 menitan aja. Bisa dimulai enggak? Bu, ini presentasinya menunjukkan file atau gimana, Bu? Langsung. Nah, seharusnya gimana loh kalau presentasi itu? Ya, Bu, siap, Bu. Bukannya kegiatan hari ini itu adalah presentasi program. Ya, ini diawali kelompok Lamongan, KKN Lamongan 10 ya, Bu? Terserah. Oh, iya, Bu.
sudah kelihatan. Sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presentator dari yang mempresentasikan proposal dari kelompok KKN Lamongan 10 akan mempresentasikan proposal dari kelompok KKN 10, yaitu proposal kegiatan kuliah kerja nyata Desa Sri Rande, Kecamatan Dekat. Judul yang kami ambil yaitu penyuluhan dan penerapan budaya gotong royong sebagai upaya peningkatan imunitas pada masa pandemi coronavirus disease 19 atau yang singkat COVID-19 di Desa Sri Rande. Ini halaman pengesahan proposal kami dari kelompok 10 Lamongan 10. Kami di lembar halaman pengesahan ini target hasilnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap asri. Ini adalah proposal kegiatan. Ini anggota kelompok dari KKN Lamongan 10. Program unggulan kami yaitu sosialisasi dan penerapan masyarakat peduli lingkungan bersih dan sehat sebagai upaya menjadikan lingkungan yang asri. Ini ada 12 anggota kami. Analisis situasi, saya tidak membacakan keseluruhan, hanya kesimpulannya bahwa secara garis besar analisis situasi ini pelaksanaannya merupakan wujud aplikasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang mengandung unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ketiga unsur ini yang kami pakai selama pelaksanaan KKN sampai nanti penutupan. Dan juga mengingat ini masih pandemi COVID-19, maka pelaksanaan program kerja ada yang berbasis protokol kesehatan untuk membantu mensosialisasikan program pemerintah untuk melawan COVID-19. Ini adalah masalah yang kami hadapi, yaitu karena kami mengambil tematik yaitu proyek kemanusiaan, maka di samping COVID-19, di samping ikut pemerintah untuk mensosialisasikan lawan COVID, kami juga peduli lingkungan asri. Sebentar, ini ada.
Baik, saya lanjutkan. Ini tadi masalah yang akan dihadapi, dan ini rencana pemecahan masalah adalah konsep yang akan kami gunakan untuk pelaksanaan KKN Merdeka Belajar 2021 ini, yaitu Desa Penari, yang merupakan panjangan dari Peduli Lingkungan Asri. Ada beberapa poin di sini, beberapa program yang akan kami usulkan, yaitu kerja bakti, menanam dan merawat tanaman toga, membantu kegiatan posyandu atau balai desa, pemberdayaan sampah plastik masyarakat. Yang kedua adalah kampung berseri, yang sebenarnya ini adalah panjangan dari kampung bersih, sehat, dan asri. Dan ini konsep berikut ini kami gunakan juga untuk melawan COVID-19 di Desa Sri Rande, dan juga mengajak masyarakat Sri Rande untuk peduli lingkungan, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan. Karena pandemi ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan ini adalah rencana pelaksanaan kegiatan, urutan waktunya dari hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sampai nanti di bulan Juni penutupan, yaitu tanggal 22 Juni 2021. Dan ini adalah personalia, yaitu anggota kelompok kami serta tugas-tugasnya, lampiran tugasnya sebagai berikut. Dan yang terakhir dari presentasi kelompok kami adalah penutupan. Nah, ini adalah penutupan dari proposal kelompok kami. Dan ini adalah yang terakhir adalah lampiran dari program kerja kami.
Sekian presentasi dari kelompok KKN Lamongan 10. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu lah. Saya taunya dari mana? Saya memberikan masukan gimana? Ini sebenarnya desa apa ini? Sri Rande atau Penari? Desa Sri Rande, Bu. Loh, lah tadi kok ada tulisannya Penari? Oh, Penari ini hanya konsep kami. Nama kepanjangannya yaitu Penari Peduli Lingkungan Asri. Nama desa yang sebenarnya Sri Rande, Bu. Nah kan saya nggak tahu, Mas saudara nggak ngirim ke saya kok. Nah saya tahu dari mana? Oh iya. Saya mau memberikan masukan gimana kalau saudara nggak memberikan soft file-nya ke saya? Gitu loh. Pada intinya, Iya, Bu. bukannya saya nggak mau kalau dengan program kerja seperti itu. Tapi marilah kita berpikir ala mahasiswa ya, yang sudah semester ini, semester 6. Tolong dong, kalau saudara membuat program, itu disesuaikan dengan kondisi. Jangan hanya menggunakan konsep seperti ini. Desa Penari Kerja Bakti, itu sudah melingkupi semua jurusan yang ada di kelompok saudara belum? Ingat ya, KKN kita itu KKN yang ada muatannya tentang praktek mata kuliah. Ya paling tidak, akomodir semua kegiatan yang ada, semua jurusan yang ada di kelompok saudara. Nah kan saya juga enggak hafal, Mas. Kelompok saudara itu dari jurusan apa saja. Gitu loh. Sama seperti kelompok 12, Surabaya 12. Saya minta demografinya gimana? Demografi itu untuk menentukan kalau nanti saudara mau sosialisasi, sing dijak omong itu pendidikan yang bagaimana, biar ngomongnya enak. Kalau nanti saudara butuh media, media yang gimana, yang itu bisa diterima oleh taraf pendidikan mereka. Jangan ujuk-ujuk saudara mau menggunakan konsep bersih-bersih, terus kemudian pemanfaatan toga, dan sebagainya. Bukannya saya nggak mau, tapi saudara bikin kegiatan atau program itu tanpa ada dasarnya. Ya mungkin aja ada dasarnya, tapi tidak muncul di proposal ini. Nah, saya nggak tahu. Jadi saya baru berani mengatakan ya dan tidak kalau saudara sudah bisa melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk membuat program. Gitu loh. Dan program saudara itu harus melingkupi semua jurusan yang ada di kelompok saudara. Kelompok saudara dari mana saja? Ada dari Turi, dari prodinya, Bu. Iya. Oh, ada yang dari PGSD, dari FMIPA, ada biologi, fisika, dan FISH. Nah, sekarang program yang saudara buat itu mana yang buat mereka? Ya, belum nanti kami. Lah, iya, makanya ini saya buatkan. Kan kemarin sudah jelas ya. Satu desa satu program, tapi program tersebut melingkupi semua jurusan. Yeah. Nggak usah banyak-banyak lah. Tapi kalau setiap minggu kerja bakti, ya masuk member sih. Kita itu bukan kesana mengandalkan fisik, tapi saudara kesana itu saudara itu share ide. Ya kalau saudara mau memberikan uang ke sana ya enggak apa-apa, urunannya wis, nah enak. Tapi kan bukan itu yang diminta. Saudara punya teori prakteknya di sana. Tapi ingat, kelompok saudara itu kelompok multidisiplin. Gitu loh. Ya, jadi mungkin saya berbeda dengan DPL yang lain. Saya minta faktanya yang ada di sana itu apa saja. Sehingga kalau saudara nanti mau bikin, saya malah lebih senang kalau kegiatan saudara itu sederhana. Dan itu terukur. Sederhana, terukur, sudah selesai. Dan itu melingkupi semua jurusan yang ada di kelompok ini. Nggak usah teman-teman lah. Saya tidak menginginkan saudara itu idealis. Idealis bagus, tapi kalau saudara tidak bisa melampaui itu dan targetnya tidak kelihatan, yus. Lebih baik sederhana, terukur, tapi itu
melingkupi semua jurusan. Itu saran saya, tapi sekarang saya belum bisa memberikan masukan apapun karena saya juga belum tahu. Saudara baru membacakan proposal ke saya. Oke. Ya, Bu. Ini Silahkan sudah kelompok berikutnya. Oh ya. Oke. Begitu dimarahi baru kirim, Bang. Silakan. Kelompok mana ini? Kelompok mana ini yang mempresentasi? Izin kelompok Surabaya 20. Oke, Assalamualaikum, selamat malam, Bu Dama dan Ya, Mbak. teman-teman. Ya, kami dari kelompok Surabaya 20. Di sini kami beranggotakan 12 orang. Di sini sudah saya tunjukkan susunan organisasinya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, si acara, si humas, si dokumentasi, dan si penelitian. Di sini kami anggotanya dari jurusan manajemen pendidikan, pendidikan bahasa Inggris, fisika, ilmu administrasi negara, dan ilmu komunikasi. Selanjutnya di sini kelompok kami mengambil program yakni proyek di desa. Lokasi yang kami ambil di RW 8 Dupak Timur, Kelurahan Jepang. Tema yang kami ambil membangun kesejahteraan masyarakat
RW 8, Dupak Timur, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode kegiatan, sasaran, dan target. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat-singkat saja ya. Oke, selanjutnya analisis situasi Kelurahan Jepara. Keadaan geografis Kelurahan Jepara yakni Kecamatan Bubutan secara geografis terletak di wilayah Surabaya Pusat dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut, dan Kecamatan Bubutan itu terbagi atas 5 kelurahan yaitu Gundi, Kelurahan Jepara, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kelurahan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh, dan untuk Kecamatan Bubutan sendiri itu mempunyai 53 RW dan 406 RT yang tersebar di 5 kelurahan tersebut yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk sedangkan yang Kelurahan Jepara itu terdiri atas 9 RW dan 97 RT. Lalu untuk kondisi warganya di Kecamatan Bubutan sendiri terdapat 106.721 penduduk yang tersebar di 5 kelurahan. Lalu dalam program KKN kali ini kami mengajukan proyek desa yakni mengenai tentang kemanusiaan, lingkungan, dan sosial budaya. Dari ketiga hal tersebut kami juga memetakan berdasarkan kegiatan yang akan kami lakukan. Untuk yang pertama, bidang kemanusiaan. Pada kegiatan ini, kami berencana ingin membuat seperti penyaluran masker, pembuatan hidroponik, pembagian disinfektan untuk warga, dan menyediakan tempat untuk cuci tangan. Dan pada bulan Ramadan nanti, kami berencana melakukan kegiatan tadarus Al-Quran dan juga pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu yang kedua, melakukan sosialisasi kepada warga Kelurahan Jepara tentang memperkenalkan contoh kehidupan new normal dan juga mengenai bagaimana menghindari virus corona, karena kami ketika ke sana masih ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan masker, sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini masyarakat jadi lebih paham dan mengerti dampak dari virus COVID-19. Lalu pada kegiatan bidang terakhir yaitu sosial budaya, kami ingin masyarakat mengetahui pola hidup sehat agar terhindar dari COVID-19. Kami berencana akan melakukan seperti kegiatan senam pagi maupun kegiatan untuk masyarakat lebih memahami tentang kebersihan di daerah lingkungan mereka maupun mengenai bagaimana menghindari yang namanya COVID-19. Terima kasih. Lalu di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan membahas mengenai perumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Ya, untuk perumusan masalah untuk rumusan masalahnya sendiri, seperti yang tadi dijelasin, ada tentang protokol kesehatan, penyejahteraan masyarakat, peningkatan penanganan COVID, lalu ada yang membantu penyejahteraan masyarakat juga. Next slide. Ya, metode kegiatannya ada 2, yaitu tahap persiapan sama tahap pelaksanaan. Jadi untuk untuk persiapan. Jadi untuk tahap persiapan di sini itu selain survei, kita itu juga menganalisis masalah dan potensi apa saja yang dapat kita bantu kembangkan, berkoordinasi dengan tim untuk merancang program yang akan dilakukan sekaligus berkoordinasi dengan warga setempat untuk bisa mendukung pelaksanaan program tersebut.
Kemudian juga ada tahap pelaksanaan. Setelah melakukan tahap persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap pelaksanaan, yang pertama ada sosialisasi kegiatan, yang kedua perkenalan tim KKN dengan warga RW 8 Dubak Timur, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Yang ketiga memberikan gambaran mengenai program-program yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Dan yang keempat, permohonan kerjasama dengan masyarakat agar program-program yang telah dibuat agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Lalu, adapun program kerja KKN dari proyek di desa terbagi menjadi 3 kategori dengan total 13 program kerja. Yang pertama ada kategori kemanusiaan, meliputi program kerja penyaluran masker, pembibitan tanaman, pembagian disinfektan kepada masyarakat, penyediaan tempat cuci tangan, membagikan takjil kepada masyarakat pada saat bulan Ramadan, mengadakan tadarus Al-Quran, membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu. Untuk kategori yang kedua yaitu sosial budaya, meliputi program kerja membudayakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Lalu kegiatan senam rutin bersama warga RW 8 Kelurahan Jepara, dan yang terakhir pembuatan video laporan hasil KKN. Untuk yang ketiga, kategori pendidikan meliputi program kerja membuat video pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, mengajarkan cara merakit dan mengoperasikan komputer dengan benar, dan yang terakhir mengenalkan aplikasi untuk pembelajaran daring kepada orang tua siswa. Untuk penjelasan program kerja KKN, untuk program kerja kemanusiaan, ada penyaluran masker. Penyaluran masker dilakukan di Kelurahan Jepara yang bertujuan untuk 1. Mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19. Yang kedua, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di RW 8 Kelurahan Jepara. Kemudian ada pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman yang kami maksudkan adalah membagikan bibit tanaman untuk menambah keindahan dalam ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, pembagian disinfektan kepada warga, agar warga senantiasa menyemprotkan disinfektan di rumah masing-masing. Kemudian, penyediaan tempat cuci tangan. Menyediakan tempat cuci tangan pada titik-titik tertentu atau pada jalan yang sering dilewati warga Kelurahan Jepara agar senantiasa menjaga kebersihan. Kemudian, membagikan takjil kepada masyarakat pada saat bulan Ramadan. Kemudian ada tadarus Al-Quran, dilakukan pada bulan Ramadan setelah sholat asar hingga mendekati waktu berbuka. Kemudian membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu. Sasaran pada kegiatan ini adalah warga Kelurahan Jepara yang termasuk dalam keluarga kurang mampu. Kemudian dalam bidang sosial budaya, ada membudidayakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sasaran yang dilakukan pada program ini adalah semua warga di Kelurahan Jepara. Kelompok kami berkeinginan menciptakan kampung tangguh dengan konsep pola hidup bersih dan sehat dengan menciptakan banyak ruangan hijau di area tempat tinggal warga. Kemudian ada kegiatan senam rutin bersama warga RW 8 Kelurahan Jepara. Melakukan kegiatan senam rutin bersama warga Kelurahan Jepara pada hari tertentu. Kemudian ada pembuatan video laporan hasil KKN. Kemudian untuk bidang pendidikan, ada membuat video pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sasaran pada kegiatan ini yaitu anak-anak usia dini dengan tujuan membantu mereka dalam pembelajaran secara daring. Kemudian mengajarkan cara merakit dan mengoperasikan komputer dengan benar, agar komputer yang berada di balik RW dapat dioperasikan. Kemudian yang terakhir, mengenalkan aplikasi untuk daring kepada para orang tua siswa. Mengenalkan aplikasi untuk daring kepada orang tua siswa agar dapat mendampingi putra-putri mereka pada saat sekolah online berlangsung. Kemudian untuk sasaran kegiatan dari KKN ini adalah warga RW 8 Dubak Timur, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Dan target yang hendak kami capai di setiap kegiatan kami adalah peserta yang dapat menerapkan sosialisasi yang bisa diberikan ke dalam kehidupan sehari-hari, yang tak lain adalah masyarakat warga RW 8 Dubak Timur.
Dan ini sedikit gambaran tentang rencana dan jadwal kerja. Di sini kegiatannya sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan cukup sekian dari presentasi kelompok Surabaya 20. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke Mbak, langsung aja ya. Alasan milih RW 8 berapa? Apa Mbak? Ini satu RW berapa RT ini Mbak? Satu RW ada 12 RT, Bu. Kamu mampu toh? Tak tanya aja dulu, mampu enggak? Skupnya kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede. Apalagi nanti ada pembagian masker, uang dari mana kamu? Jadi gini Ya. Bu, rencananya tentang pembagian masker ini waktu kita lewat gitu aja Bu. Jadi kalau misalnya kita lewat terus ada orang yang nggak pakai masker. Nah, ya itu kan berarti kan insidental Mbak. Saya tanya wes, RW 8 itu kakak berapa ini? Berapa kakak? Satu kakak berapa orang? Agak realistis dong. Nggak usah terlalu muluk-muluk deh. Ya. Yang tahun kemarin itu hanya 1 RT, 2 RT. Gitu loh Mbak. Kalau 1 RT itu 10 kakak. Ya, misalnya kan ada desa wisma toh. Nah sekarang kalau 12 berapa? 120, itu kan baru kakak. Lah anggotanya berapa? Nggak usah terlalu ideal, ya. Bagus. Cuman itu tadi, kembali lagi pada kondisi. Bukannya jelek, enggak. Tapi saya lebih menekankan pada itu tadi loh, sama dengan Lamongan berapa? Kelompok sebelumnya ya. Yang sederhana saja, tapi bisa terukur. Itu yang pertama ya Mbak ya. Ini tolong dipahami dulu, bukannya saya nggak suka. Saya senang kalau KKN-mu itu gede, tapi kembali lagi pada kemampuan ya. Itu yang pertama. Kalau model, ini sudah mulai ada kenaikan, ya sudah mulai memasukkan demografi, tapi demografimu juga nggak jalan. Dulu 53 RW, 406 RT, tersebar jadi 9 RW. Kamu tadi bilangnya berapa Mbak? 12. Satu RW ada itu berapa RW? Nah, tolong dilihat dong. Kalau kamu mau menggunakan ini, ada 9 RW, kenapa milih RW 8? Padahal satu RW itu ada 12 RT, nah kan tambah gede. Nah sekarang kalau memang mau 12 RT itu yang jadi konsentrasi. 12 RT, 8 RW, yang hanya RW 8 itu, berapa kakaknya? Demografi bukan hanya kayak gini. 106.721, ini kan kelurahan Jepara, ya toh? Tapi total yang ada di RW 8, 12 RT itu ada berapa? Kan saya nggak tahu, nggak ada di sini. Jadi kan konsentrasi, jadi seolah-olah gede nih, wakai. Nggak usah teman-teman Mbak, lihat situasi, ya. Kemampuan kita juga nggak terlalu gede. Terus kalau bisa, proyeknya KKN nggak usah banyak-banyak. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, satu desa, satu program aja, nggak usah gede-gede. Tapi kalau kalian mampu dari 5 itu bisa 3, ya wis gak apa-apa. Itu aja. Terus saya lihat kan ini ada MP-nya toh, MP-nya mau masuk di mana ini? Di video pembelajaran Ibu. Saya ingatkan ya, supaya nanti tidak tumpang tindih dengan PLP. Karena semester 7 saudara kan harus PLP. Salah satu kegiatan dari PLP itu kan di proses pembelajaran. Salah satu proses pembelajaran itu adalah membuat video pembelajaran. Nah itu tumpang tindih enggak? Nggak ngerti aku, wes dipikir sendiri. Ya, dari kondisi warga, kembali lagi ke proposalmu. Ini dari kondisi warga. Demografinya belum jelas, tapi ujuk-ujuk
memetakan potensi ini sebenarnya memetakan potensi atau memetakan program? Nggak jelas, Mbak. Kalau memetakan potensi, sebenarnya potensi yang ada di situ itu apa? Kalau di situ penduduknya banyak, empet-empetan, nah kira-kira itu potensi tenaga, sumber daya manusia dipakai untuk apa? Itu namanya potensi. Kalau di setiap rumah itu ada pekarangan kosong, nah itu mungkin jadi potensi, makanya toga bisa masuk. Itu namanya. Makanya kita bicara tentang apa di sini. Nah, dari kemarin geografi fungsinya hanya untuk ini. Kalau di situ daerah Kelurahan Jepara ini panas, kira-kira situasi panas itu untuk apa yang paling bagus? Oh, dipakai untuk mengeringkan gaplek. Bukan bisa. Gak usah pakai memanas, pakai sinar matahari cukup. Tapi nek udan-udan kayak ini, masuk Arab anu gaplek kan gak mungkin. Nah, coba tuh dilihat dilihat potensi yang ada di situ itu apa. Kalau di situ potensinya adalah orang yang pinter ngelas, ya sudah, kita arahkan bagaimana caranya. Sekarang kan banyak orang yang berkebun, ya. Barangkali saudara punya ide membuat tempat naruh tanaman rak-rakan itu dengan memanfaatkan limbah, kan saya tidak tahu. Itu namanya potensi. Melakukan sosialisasi itu namanya program, bukan potensi. Wes, ngerti enggak? Iya, Ibu. Dipuji pada pembudayaan, penyaluran masker dan itu kan bukan potensi, ini program. Ya, tolong dipikirkan kembali, nggak usah teman-teman lah. Jadi antara tujuan sama ini nggak jelas ya. Oke. Proyek kemanusiaan. Saya nggak suka loh ya. Bukannya saya nggak mau tentang program-program agama, enggak. Tadarus itu ada berapa orang, Mbak? Ingat ya, saudara ngomong tentang protokol, tapi saudara mengumpulkan warga. Nah, piye membagikan sembako lah. Lah nek penduduknya berapa tadi? 106.000 loh, Mbak. Sembako itu saudara mau ngasih apa? Mohon maaf Ibu, untuk sembakonya itu untuk warga yang tidak mampu saja. Jadi nanti itu... Iya Mbak, makanya tak ingatkan kembali. Itu yang namanya kita bicara demografi. Di situ tuh yang kurang mampu, itu hitungannya gimana? Sehari tidak makan, sehari makan. Ini loh, hanya saya tanya dulu demografi dari daerah situ bagaimana, supaya jelas itu lembab. Nanti nggak tumpang tindih, ta. Sekarang sudah ada BLT. Iya. Jadi rame lah. Kalau program saudara itu adalah mensejahterakan, program apa tadi? Mensejahterakan, membangun kesejahteraan. Kesejahteraan itu secara biologis atau psikologis atau kesehatan. Tolong dimaknai ini. Ya, jadi judul itu gampang. Yang penting adalah situasinya bagaimana. Jadi kalau di situ itu kan itu kan daerah-daerah padat. Saya kan juga nggak ngerti. Ya, jadi kita itu kan bisa membayangkan kalau itu daerah padat, daerah-daerah seperti itu protokolnya jalan enggak? Untuk daerah-daerah yang status ekonomi sosialnya rendah, aku nggak ngomong jelek loh ya, miskin loh ya. Itu protokol kesehatannya tinggi enggak? Gitu loh. Itu yang jadi sasaran kita sebenarnya. Sejahtera itu sejahtera yang mana? Sejahtera biologis, semua sandang pangan, papan terpenuhi, atau sejahtera psikologis, mensejahterakan hati, atau kesejahteraan di bidang kesehatan. Nggak jelas ini. Ya, itu aja masukan dari saya, tolong dipahami baik-baik. Ini ada tadarus segala
Bukannya saya nggak suka, tapi ingat ya, kita mengumpulkan warga itu sebenarnya resiko loh. Pembagian takjil, takjil itu kan berarti 1 bulan penuh saudara menyediakan itu. Kenapa tidak saudara itu bukan membagi ya, kita mengkoordinir takjil, nah, kan lebih enak toh. Jadi bukan saudara yang mengeluarkan uang terus. Jadi jangan punya anggapan bahwa, jangan membuat masyarakat itu punya anggapan bahwa kita datang ke sana itu dengan membagikan segala macam. Bukan seperti itu. Kegiatan senam rutin bersama itu berapa bulan sekali. Nggak tahu. Ya, merakit dan mengoperasikan komputer ini maksudnya gimana? Mereka itu adalah orang-orang yang biasa mengumpulkan barang second sehingga dibuat komputer baru gitu dah. Enggak, Bu. Jadi ada sumbangan. Ada sumbangan dari orang ke RW 8 itu. Nah, Ibu RW-nya itu meminta tolong kami untuk memasangkan komputer itu dalam kondisi baru. Itu berapa yang dipasangkan? Itu bukan bagian dari program ini, yaitu sudah itu bagian dari kerja saudara, bukan dimasukkan ke program. Nah, ini kan jadi program lah. Ya, produk jelas lah. Kamu sampai mikir-mikir daerah kono merakit dan mengoperasikan komputer, nah, itu kan cuma minta bantuan aja sih. Sudah? Tolong ya, saya ya kembali lagi lah, mungkin kalau saudara dengar dari kakak kelas saudara, saya termasuk DPL yang paling cerewet, udah gitu aja. Karena saya tidak mau bahwa program saudara itu istilahnya kalau orang Jawa muspro ya, mubadir. Saya tidak menginginkan, karena saya memposisikan bahwa saya juga kalau harus sering-sering ke lapangan, saya juga tidak mau. Apalagi yang di Lamongan nanti kalau pas pembukaan, belum tentu loh saya bisa datang. Itu tadi, karena kemarin kan konsepnya ini daring. Yang saya minta adalah ada mahasiswa yang tinggal di daerah situ, sehingga mereka yang jadi tombaknya, saudara yang di kelompok itu sebagai anggota, support system, gitu. Nah kalau kami yang harus datang ke sana loh, ini bukan KKN daring ini. Oh ini masih masa pandemi kayak. Enggak apa-apa kalau saudara munculkan itu di YouTube. Karena saya akan mengembalikan pada posisi semula. Tuh, ya. Jadi saya juga ngeman saudara kalau bisa ya jangan sering-sering ke lapangan gitu loh. Karena itu tadi. Kalau saudara tahu suami saya itu habis meninggal, belum ada 2 bulan karena COVID juga. Jadi saya semakin membentengi diri saya sendiri untuk keluar. Kemarin waktu KMP juga begitu, kami harus ke daerah. Padahal kemarin aturannya nggak ada kayak gitu. Ya, sorry ya, saya ngeman saudara untuk tidak sering, saya ngeman saudara, udah gitu aja. Jadi saya tidak menginginkan program gede, wah, saya lebih mengharapkan saudara itu program sederhana, tapi terukur, udah gitu aja. Gitu ya Mbak ya? Saya minta maaf kalau tidak sesuai dengan harapan saudara. Tapi saya menginginkan semuanya selamat lah. Ya. Sudah itu aja untuk kelompok 20. Silakan kelompok berikutnya. Ya Bu, terima kasih atas sarannya. Silakan. Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Bayu Putra, Wakil Ketua Kelompok. Kelompok apa? Surabaya atau Lamongan? Surabaya 12, Bu. Sebentar, saya mau share screen. Surabaya 12 juga belum. Surabaya 12 sudah kirim proposal? Sudah, Bu, sudah. Proposalnya. Oh iya, yang pertama ya.
Ya, pertama. Sudah saya betulkan sekalian, Pak. Monggo Pak Ketua, silakan share screen minta tolong. Bener Mas, masih error Mas laptopnya Mas. Ya sambil menunggu temanmu itu kan sudah ada beberapa kelompok yang sudah turun lapangan toh. Nah, gimana lagi? Ya, baik Bu, akan saya mulai. Proposal kami selaku kelompok AKN 12 Surabaya yakni berjudul pelaksanaan kuliah kerja nyata Surabaya, upaya memberdayakan masyarakat cerdas di Kelurahan Gubeng Surabaya di masa pandemi. Nah, ini tentunya termasuk kami bergerak di bidang penalaran sosial dan kemanusiaan. Anggota tentunya sudah Ibu tentunya mengetahui. Langsung saja kita masuk ke rencana pelaksanaan kegiatan. Rencana kami yakni dari bulan Maret sampai Juni, sesuai dengan edaran dari kampus pusat. Yang pertama, di situ bisa dilihat bulan Maret kita mengambil waktu weekend, Bu. Jadi seminggu itu 2 kali, hari Sabtu dan Minggu. Untuk bulan Maret bertemakan tentang sosialisasi. Bisa dilihat, Mas Riki mohon diperbesar agar teman-teman dan Bu dosen bisa melihat, monggo. Untuk jadwal bulan Maret, Mas Riki. Apakah bisa dilihat, Bu? Oke, saya juga lihat punya saudara kok. Oh, baik. Tentunya dari bulan Maret ini saya ulangi lagi, saya tadi berkata bahwa bertemakan sosialisasi. Ya, di sini yang pertama minggu pertama tanggal 6 bulan Maret 2021, tempat di lingkungan sekitar pukulnya 8, judul kegiatan pendekatan kepada masyarakat. Mungkin saya persingkat saja dari penerapan protokol pembukaan tentunya, lalu memperkenalkan peraturan umum kepada masyarakat, lalu lanjut keesokan harinya hari Minggu di Balai RW 3 tepatnya pukul 8 pagi pembukaan KKN tentunya dilaksanakan oleh semua kelompok kami, dalam arti buka oleh Mas Riki selaku ketua. Lalu hari Jumat, karena Sabtu kalau tidak salah itu cuti bersama ya Bu, hari libur Isra Mi'raj kalau nggak salah, jadi diganti hari Jumat. Bukannya yang tanggal 12? Ya, Jumat Bu. Itu kita lakukan sore tapi Bu. Maksudnya bertepatan juga dengan event gitu Bu. Jadi momen yang baik menurut kami selaku KKN atau kelompok kami seperti itu. Jadi momen ini dimanfaatkan secara baik. Kita... Mas, kalau perwakilan nggak bisa ya santunan kepada anak yatim? Bisa, akan kami koordinasikan antara boleh akan kami pertimbangkan. Ya. Bisa Bu, bisa kami pertimbangkan. Baik Bu, terima kasih masukannya. Kita lanjut setelah hari Jumat, hari Sabtu tanggal 19 ini 19 di Balai Kelurahan pukul 9 pagi sampai selesai, dalam arti sampai tuntas. Sabtu kreatif, berjudul Sabtu kreatif. Di sini contohnya ini sudah termasuk kami memasukkan jurusan-jurusan kami. Di sini membuat alat musik dari barang bekas, tentunya teman kami yang dari seni musik, daur ulang barang bekas menjadi barang bermanfaat,
itu masuk sosial, lalu permainan ular tangga, termasuk IPS, mohon maaf saya ulang lagi. Lalu hari Minggu masuk, hari Minggu tanggal 21 bulan 3 2021, kelurahan pukul 7, Minggu bersih, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar RW 3, bioteknologi, fermentasi, kukis, tape, singkong. Di sini juga ada matkul dari teman kami FMIPA atau teman sains atau IPA lebih tepatnya. Lalu lanjutkan hari Sabtu tanggal 27. Pertemuan Sabtu terakhir dalam bulan Maret, sehat bersama mahasiswa UNESA. Nah, ini sosialisasi tentang pentingnya berolahraga. Mungkin permainan atau rekreasi di sini ada bidang teman-teman yakni dari Fakultas Ilmu. Lanjut hari Minggu tanggal 28 bulan 3 2021, Balai RW 3 pukul 9. Ini temanya PLH, pendidikan lingkungan hidup, mengajarkan pendidikan hidup, bisa matkul, bisa teman-teman dari FMIPA, tapi juga kita semua mendukung, membuat pupuk kompos, masuk anak FMIPA, penghijauan teman-teman ya, bisa masuk anak FMIPA dari segi penanamannya dan itu untuk sosialnya seperti itu. Nah, lalu bulan April masuk sebuah tanggal 1 3 April dari pukul 21 Balai RW 3 pukul 7 sampai 9 dikasih lansia melakukan gerakan merelaksasi tubuh dengan jiwa. Ini dari teman laki-laki dari teman. Lalu sosialisasi teman pembelajaran anak, sosialisasi program pembelajaran perkenalan anggota KKN, pembelajaran e-learning kepada orang tua. Di sini kita semua tim mungkin bisa mewakilkan untuk turun karena kita belum bisa memprediksi kira-kira berapa jumlah masyarakat yang akan datang seperti itu. Ini masih perkiraan. Masuk tanggal 10 April 2021, teman pembelajaran anak 2 ini mengajar pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas 1 sampai 6 dengan pengkategorian berdasarkan kelas. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa Bu Lurah kemarin, Lurah di Desa Gubeng Kecamatan Gubeng tersebut ingin mengatakan dan menekankan bahwa yang di sini dibutuhkan itu bahasa Inggris dan matematika. Karena di situ untuk kendala tentunya dengan mata pelajaran yang sulit ya berkaitan dengan bahasa Inggris dan matematika, dan Bu Lurah menekankan hal tersebut dan alhamdulillahnya kita punya diantaranya teman dari matematika walaupun tidak ada bahasa Inggris, sepaling tidaknya kita mampu lah, kita semua sudah ada yang lulus TIP. Lalu lanjut Minggu 11 April, nah ini temanya mengajar matematika sama kelas 1 sampai 6. Saya lanjut lagi Sabtu 17 April, teman pembelajaran anak 4 mengajar bahasa Inggris. Lalu seterusnya juga sama Bu, tinggal kita bolak-balik pelajarannya antara bahasa Inggris dan matematika supaya Pak tidak bosan dan anak mampu menerimanya dengan baik gitu, karena ditekankan oleh Bu Lurah seperti itu permintaan beliau. Lalu untuk hari Minggu 25 April, Minggu Ceria, mengajarkan seni budaya dan keterampilan. Di sini masuk teman-teman dari ABS yakni seni musik dan Jawa. Jadi akan dipadukan bisa dari lagu daerah atau pembelajaran juga refreshing kepada masyarakat. Lalu ada Jumat 30 April, bertata krama melalui budaya, sosialisasi pentingnya tata krama berbasis budaya lokal. Tentunya ini akan dibawakan oleh teman-teman dari bahasa Jawa, tentunya juga dari teman-teman yang lain, di cover dalam arti diberikan dibantu karena tentunya UNESA anak-anaknya penuh dengan berkarakter juga, growth karakter, katanya kan seperti itu anak UNESA. Masuk bulan Mei, Minggu 2 Mei 2021, tempat Balai RW 3. Nah, ini kan sudah masuk hari puasa Ramadan, Bu. Hampir sebenarnya dari April kan, April itu sudah masuk puasa Ramadan. Jadi kegiatan kami biasanya adalah kegiatan yang khusus bulan April itu
banyak pembelajarannya, dalam arti kurang bergerak juga. Untuk bulan Mei kita lanjut, ada buka bersama pukul 3 sampai selesai. Ini all team kalau bisa, tapi kalau Ibu menyarankan untuk beberapa, dalam arti di sistem gilir, nggih, monggo saran kami terima. Seperti itu. Lalu lanjut Sabtu 8 Mei, bagi-bagi takjil, pembagian takjil kepada masyarakat sekitar. Kita tidak bisa menggambarkan dalam arti karena kita belum punya data yang pasti tentang jumlah dari masyarakat di daerah tersebut, karena masih meraba-raba, dalam arti belum memiliki jumlah secara spesifik atau sensusnya. Berarti kita paling tidak mengundang lebih ke anak-anak, dan sebelum buka itu diisi sesuatu seperti apa pengajian, dalam arti bukan pengajian, mungkin seperti ngabuburit seperti itu, Bu. Masuk Ibu. Sembilan Mei pukul 3 sore, Balai RW bersih temanya, melaksanakan kerja bakti membersihkan Balai RW, hanya Balai RW, Bu. Libur Hari Raya Idul Fitri 22 Mei, kelurahan renovasi infrastruktur kelurahan, memperbaiki infrastruktur yang ada di Kelurahan Gubeng. Intinya Sabtu sampai hari Minggu itu sama, Bu, sama seperti intinya merenovasi atau berarti memberikan kenang-kenangan berupa memberikan sebuah pembangunan kecil-kecilan seperti itu, Bu. Bulan Juni, masuk bulan Juni, kita sudah tentunya tidak berpuasa, kita mulai kegiatannya. Aksinya yakni penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan di RW. Lalu sosialisasi kesehatan kulit dari teman Tata Rias, membuat masker organik dari teman Tata Rias. All team semua hadir, penyampaian pesan kritis dan saran dari masyarakat Kelurahan Gubeng. Seperti itu, Bu. Mungkin cukup seperti itu, Bu. Kalau ada yang kurang baik atau teman-teman yang menambahkan, monggo. Sudah ya? Ini sasarannya siapa ini, Mas? Fokus saja dulu sasarannya. Ini demografinya, makanya saya tadi demografinya ini belum jelas kan? Makanya saya nggak bisa ngomong banyak. Oke, saya langsung masuk ke konsep ya. Kalau saudara ngomong tentang upaya pemberdayaan masyarakat cerdas, pemberdayaan masyarakat cerdas, dikatakan cerdas itu yang gimana? Berarti kan mereka itu sudah cerdas tapi tidak berdaya, gitu toh. Anggap aja bahwa kita itu positive thinking ya. Kelurahan Gubeng ini kan kelurahan, ini berapa RT, berapa RW, ini yang mau dipakai RW berapa, dalam RW itu ada berapa RT, nggak jelas juga. Nggak usah banyak-banyak. Ada toh ini? Belum ada toh? Saya belum nemu ini. Berapa? Ini masuk di RW berapa, saya nggak jelas. Kecuali kalau itu di desa, satu kelurahan itu bisa banyak, bisa sedikit, nggak banyak. Belum ada tuh ini RT RW-nya. Sama RT dengan 9 yang RW tadi. 3, Bu. Ya. Enak tak tulisannya? Itu belum Halaman direvisi, berapa? Bu. Belum direvisi. Nah, lah iyo. Iya, Bu. Kan nggak ada, makanya saya bilang RW 9, RW 3, RT 9. RT 3, RW 9. Itu Kebalik, berapa kakaknya? Sangarep wis. Kakaknya berapa ini? Jumlahnya berapa? Status ekonomi sosialnya bagaimana? Pantang pencariannya bagaimana? Ini daerah Gubeng kan? Kemarin waktu survei RW-nya itu harus menemuinya bisanya hari Senin, Bu, gitu. Nah, tepat di malam ini sebenarnya. Terus aku gak ngerti, Mas. Ya, itu. Nanti kita koordinasi. Itu kan bagian dari kegiatan surveimu. Kamu sendiri loh yang bilang hasil dari survei loh. Nggak jelas nanti survei ini, aku juga gak ngerti. Ya. Terus masuk ke meningkatkan pengetahuan anak sekolah dasar. Oke, cut. Harus ada pembagian yang jelas. Saudara dari pendidikan atau non kependidikan ini? Ada yang pendidikan, ada yang non, Bu.
Itu yang harusnya dipahami ini, karena itu nanti jadi jumbo antara PLP sama KKN. Kita bicara KKN, kita tidak bicara PLP, sehingga kalau bisa tidak perlu kita masuk ke sekolahan. Tapi kalau saudara mau di pendidikan, berarti diarahkan ke non-akademik, bukan masuk di sekolahan. Pemberdayaan masyarakat cerdas, kalau saudara lihat, meningkatkan pengetahuan anak sekolah dasar. Kalau tadi mintanya adalah matematika dan bahasa Inggris, coba sih nyontoh yang kampung Inggris itu berdaya di bahasa Inggris, cerdas di bahasa Inggris itu bukan hanya diberikan di kelas, tapi akan lebih masuk kalau itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di minggu pertama karena ini arahnya ke meningkatkan kemampuan, ya sudah, budaya menggunakan kata-kata bahasa Inggris dan bahasa Jawa mulai dari minggu pertama. Jadi nanti kalau saudara keluar di bulan Juni, mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Syukur-syukur kalau nanti itu saudara menggunakan bahasa, saya salah berarti. Saya pikir tadi ada bahasa Mandarin. Nggak enak kan? Nah, jadi sebenarnya program dari kelompok Lamongan yang kedua tadi itu lebih tepat untuk ini, mensejahterakan bukan mencerdaskan. Kalau sudah mencerdaskan berarti kan mereka itu sudah cerdas tapi tidak berdaya. Itu yang pertama untuk anak-anak. Jadi mulai dari awal itu programnya adalah program bagaimana membuat sosialisasi mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Gak ngerti aku caranya. Jadi bukan hanya masker tok aja di sini. Kok senengannya masker ay? Oke, berdaya untuk orang tua, manfaatkan tenaga mereka yang biasanya hanya duduk-duduk dengan membuat kewirausahaan. Nah, gimana kalau tadi itu ada yang namanya gaya roti dan sebagainya. Itu untuk persiapan pada saat bulan Ramadan. Jadi pada saat bulan Ramadan mereka sudah punya kesempatan untuk wirausaha. Nah itu kalau nanti misalnya yang dari tata rias ya ngajari mereka, kan setelah Lebaran itu kan banyak orang yang punya hajat, ajari mereka untuk berhias. Nah itu namanya mencerdas, memberdayakan. Jadi yang semula mereka itu sudah mampu tapi tidak berdaya, sekarang mari kita berdayakan. Nggak usah kakek. Ya, jangan hanya di kelas, jangan hanya di SD, SMP juga nggak apa-apa. Karena apa? Ini pelaksanaan bahasa Inggris, bahasa Jawa di kampung tersebut. Nah, kalau bisa Bapak Ibunya juga belajar bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Gak main game aja. Yang dari matematika dan fisika ya, ada toh ini? Biasa pakai tangkram toh? Ya, yang sains tahu toh yang tangkram? Ajari berpikir dengan menggunakan tangkram. Gak ngerti tangkram, golei, secing. Nah, itu kan malah lebih enak, namanya memberdayakan masyarakat cerdas. Cerdas itu kan orang yang bisa memanfaatkan situasi. Nah sekarang coba saudara gali potensi mereka itu. Bagaimana caranya? Wes, ngerti enggak? Kalau saudara maunya Sabtu Minggu ya enggak apa-apa. Masker organik itu yang gimana? Untuk kecantikan itu, Bu. Dari apa? Untuk tata rias bisa dibantu. Berasal dari bahan-bahan alam, Ibu, seperti mungkin tomat, madu, seperti itu, Bu. Itu gambaran kecilnya, Bu. Nah kan saya enggak tahu ini. Kenapa enggak dimulai dari awal? Kenapa di bulan Juni?
Kalau saudara mau, karena ini pembiasaan itu dimulai dari awal, ya pembiasaan dari awal. Mosok nggak mas, mosok tata rias itu cuma sehari dok. Coba yang dari tata rias, butuh berapa kali pertemuan sebenarnya untuk ngajari mereka dasar aja. Ya, permisi izin masuk ya Bu. Sebenarnya sehari sudah cukup Bu kalau penyampaian materinya maksimal. Itu berapa jam? Maksimal itu dikatakan berapa jam? Ini 1 jam, mulai dari masker sama make up dasar. Cukup kah? Mungkin kalau untuk sosialisasinya cukup Bu. Sosialisasi lah, kamu itu ngajari soft skill atau ngajari membuat masker dan teknik make up dasar itu berarti kan ngajari toh, duduk sosialisasi toh, duduk teori kan? Rencana saya kalau semisal barang yang digunakan untuk praktek mencukupi, nanti ada prakteknya Bu. Tapi apabila kurang mencukupi, Mbak, ya sekarang aja diputuskan, gitu loh. Dan kalau ini balai RW, saudara harus mengikuti protokol. Lah kalau sing teko akeh, berarti kan saudara yang membuat protokol tidak jalan. Ya berarti kan saudara harus membuat alokasi atau waktu. Oh, Dasawisma iki minggu ini, Dasawisma iki minggu ini, kan gitu. Makanya terus saya tuh minta kalian berkali-kali demografinya itu harus muncul itu supaya jelas kegiatannya. Nek wis berarti Senin ini lagi kroso. ya Bu, nanti saya perbaiki. Gitu loh. Yo gak gawe yo sakarepmu itu. Saya kan hanya memberikan saran. Kalian dibuat sederhana saja nih, gak usah nemen-nemen. Namanya KKN toh. Kalau memang maunya ke sosial ya sosial. Kalau memang maunya ke apa? Yang lain ya terserah. Gak usah kayak. Nah sekarang sosial itu kalau saudara bagi antara anak-anak dengan orang dewasa, bentuknya gimana? Nah supaya orang itu bisa cerdas, bisa berpikir, sehat jasmani rohani, tadi olahraga, boleh-boleh aja. Tapi itu tadi, tolong protokol kesehatan juga dimaknai. Ini penyemprotan itu nggak duwe sopo. Yang tanggal 5 ini loh. Sepanjang jalan di RW. Nah, RW-nya itu berapa meter persegi, butuh berapa desinfektan, berapa liter, sopo sing arep nyemprot. Sudah dipikir belum? Memperbaiki infrastruktur yang ada di Kelurahan Gubeng. Apa sih yang diperbaiki? Bangun apa, Mbak? Nggih duwe sapa? Tenagane sapa? Ini renov loh ya. Itu Bu hanya sekedar gapura Bu, cuma kan infrastruktur biar namanya lebih terlihat lebih baik aja. Cuma gapura aja Bu. Yang dari hukum bedanya struktur infrastruktur sama kan ada 3 konsep itu. Jangan gitu dong. Nggak jelas ini, saya nggak mau kalau yang namanya fisik-fisik seperti ini. Tenagane sopo. Saya tuh mikir saudara sudah KKN, sudah keluar tenaga, masih keluar biaya. Ya gak apa-apa sih. Ya, dipikir dulu lah. 50-50 lah. Makanya saya bilang kepada saudara, mahasiswa KKN itu bukan mahasiswa yang nyebar-nyebar uang. Nggak ada. Kecuali kalau saudara dapat dukungan, saudara cari sponsor. Oke. Tapi kalau kayak gini ya, mikir-mikir dulu lah.
Kalau saudara mau melaksanakan kerja bakti loh, sopo sing ngarep kerja bakti? Mahasiswa 15 kita sing kerja bakti. Sak balai RW. Kumpul-kumpul meneh. Wah, terserah wis. Ya, sama seperti membagikan takjil. Jadi konsepnya adalah konsep saudara bagi-bagi ekonomi gitu. Itu namanya tidak cerdas. Cerdas itu kalau memberdayakan mereka, mereka bangkit. Itu baru namanya cerdas. Mau mencerdaskan gimana kalau saudara sendiri juga nggak mencerdaskan diri sendiri. Wes tolong dipikir aja wes. Ya. Oke, kelompok berikutnya. Oke, kelompok berikutnya. Iya Bu, baik. Kami dari kelompok Lamongan 1 akan mempresentasikan proposal KKN kelompok kami. Silakan untuk share screen. Baik, kelompok 1 gelombang 1 wilayah Lamongan, kami memilih Desa Kemlagi Gede, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, dengan program asistensi mengajar di satuan pendidikan, dengan tema upaya memerangi COVID-19 melalui bidang pendidikan. Di sini kami terdiri dari 12 anggota. Yang pertama Nur Eka Rahmawati dari Psikologi, Mega Astuti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya Muhammad Nur Hasib dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ervina Kusuma Dewi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Cindy Veronica dari Pendidikan Bahasa Jepang, Yosita Rahmawati dari Pendidikan Kimia, Yayu Puji Lestari dari Kimia, Hidayatul Maulida dari Kimia, Siti Nur Mufida dari Kimia, Firta Apriliani Putri dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Siti Nur Safira dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan juga Muhammad Mahsun dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Jadi mulai dari analisis situasi, Desa Kemlagi Gede merupakan salah satu desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dari desa ini potensi yang dimilikinya memiliki teritorial yang cocok digunakan sebagai area perkembangan biakan bandeng. Jadi desa ini juga itu sebagai penghasil ikan lele dan juga ikan bandeng terbesar di Kabupaten Lamongan. Penduduk dan pemuda juga aktif dalam kegiatan yang dilakukan di desa bersama-sama, seperti gotong royong. Akan tetapi kegiatan tersebut sering dilakukan pada malam hari. Selain dalam bidang potensi di desa tersebut, dalam bidang pengajaran juga banyak anak-anak usia sekolah di Desa Kemlagi Gede yang mengalami kesulitan menerima pembelajaran di sekolahnya pada masa pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi para orang tua juga merasa bingung dengan peralihan sistem pendidikan pada masa pandemi saat ini ketika
menambah pengetahuan mengenai pencegahan COVID-19. Penduduk desa Kemlagi Gede juga masih belum paham betul terkait COVID-19, sehingga banyak penduduk yang masih menyepelekan virus ini dan masih aktif dalam kegiatan sehari-hari tanpa menerapkan protokol kesehatan. Pengetahuan menjadi salah satu faktor utama dalam penanganan COVID-19 dan juga kurangnya pemahaman membuat penduduk kurang tanggap terhadap virus berbahaya ini. Jadi pelaksanaan program KKN kelompok kami ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Kemlagi Gede terhadap pencegahan COVID-19 melalui program pengajaran. Jadi masalah yang dihadapi dalam kali ini yaitu dalam bidang pengajaran. Yang pertama, minimnya pengetahuan serta kesadaran penduduk terkait COVID-19. Yang kedua, anak didik usia sekolah di Desa Kemlagi Gede merasa kesulitan dalam memahami pembelajarannya. Dan yang ketiga, penerapan social distancing kurang diterapkan di wilayah Desa Kemlagi Gede. Yang keempat, kurangnya minat baca masyarakat di Desa Kemlagi Gede yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19. Yang kelima, banyak beberapa lokasi dekorasi sudah rusak dan kotor serta tumbuh-tumbuhan liar. Yang keenam, kurangnya perlengkapan pelindung diri seperti masker, sabun, cuci tangan, dan disinfektan. Dan yang terakhir, minimnya penanganan COVID-19 dengan terbatasnya peralatan yang ada. Selanjutnya, rencana pemecahan masalah dari kelompok kami dalam bidang pendidikan, yakni yang pertama pemasangan banner atau pamflet dan poster terkait COVID-19 yang mencakup bahaya, gejala, pencegahan, dan penanganan. Yang kedua, pembelajaran gerakan literasi cerita inspiratif dari Lamongan. Dan yang ketiga, pembelajaran gerakan literasi sains. Keempat, penyuluhan cara pembuatan disinfektan dan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga Desa Kemlagi Gede. Penyuluhan pencegahan dan penanganan COVID dan hoax terkait COVID-19. Mengadakan private learning setiap hari Minggu. Mengadakan senam dan latihan pernapasan setiap pagi. Dan juga mengadakan lomba Semarak Ramadan dengan tema tekun beribadah taati protokol kesehatan. Untuk rencana pelaksanaan kegiatan kelompok kami, terdapat beberapa rancangan kerja dan pembagian tugas yang harus dilakukan selama 1 bulan masa pengabdian. Adapun pembahasan rancangan kerja dan pembagian tugas memiliki tujuan agar dapat terselenggaranya kegiatan KKN dalam memerangi COVID-19 dan juga mempermudah dalam melakukan koordinasi sesama anggota kelompok. Agar kegiatan KKN kelompok kami dapat berjalan dengan baik, kami melakukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama yaitu melakukan survei lapangan dan analisis situasi Desa Kemlagi Gede, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Yang kedua, persiapan pembagian kelompok tugas untuk masing-masing kegiatan. Yang ketiga, melakukan koordinasi antar kelompok. Dan yang keempat, penyesuaian anggaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Jadi, pada tahap pelaksanaan ini, kegiatan kami dilakukan secara berkelompok dengan pembagian yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan antara lain seperti perancangan program dan juga pelaksanaan program sesuai pembagian kelompok kecil. Dan juga yang ketiga, tahap laporan. Yang pertama yaitu pembuatan draft laporan, yang kedua penyusunan laporan, dan ketiga seminar hasil. Di sini kami juga memaparkan tentang rundown kegiatan kita selama di Desa Kemlagi Gede. Yang pertama pada minggu pertama, yakni pada tanggal 1 sampai 7 Maret, kegiatannya ini kami lakukan pendataan lembaga pendidikan dan juga koordinasi untuk acara pembukaan KKN di Desa Kemlagi Gede.
Yang ketiga, koordinasi untuk mempersiapkan pembukaan di Desa Kemlagi Gede, melakukan acara pembukaan KKN dan pemaparan program kerja bersama dengan perangkat Desa Kemlagi Gede dan juga dosen pembimbing. Selanjutnya, koordinasi dengan perangkat desa untuk menunggu keputusan apabila program kerja disetujui. Minggu kedua, koordinasi dengan pendidikan di lembaga pendidikan di Desa Kemlagi Gede terkait pembuatan media pembelajaran interaktif. Selanjutnya, untuk minggu ketiga, kegiatan yang kami laksanakan adalah senam bersama dengan warga Desa Kemlagi Gede dan selanjutnya mengadakan privat learning untuk membantu siswa di wilayah Desa Kemlagi Gede. Selanjutnya pada minggu keempat, kami melaksanakan kegiatan senam juga bersama dengan warga Desa Kemlagi Gede dan juga mengadakan privat learning untuk minggu keempat, koordinasi dan persiapan terkait program kerja selanjutnya, yakni penyuluhan pembuatan disinfektan dan penyemprotan ke lingkungan warga, dan juga mengadakan privat learning di wilayah Desa Kemlagi Gede. Untuk minggu pertama, pada bulan Mei, penutupan KKN. Minggu kedua, penyusunan laporan akhir atau editing video dan video dokumentasi. Minggu keempat, mengirimkan laporan akhir dan menunggu tanda tangan dari ibu dosen. Minggu kelima, meninjau kembali laporan akhir apabila telah disetujui. Minggu pertama bulan Juni, laporan akhir selesai dan mengunggah ke SIM KKN. Seperti itu, Bu. Mungkin ada masukan dari Ibu, kami persilahkan. Sorry. Ini kelompok Lamongan berapa, Mas? Lamongan 1, Bu. Lamongan 1, sorry. Buka dulu ya. Soalnya kan tadi upaya memerangi COVID-19 melalui bidang pengajaran. Kemarin saya share nggak 5 tema untuk KKN yang sekarang? Apa saja? Kemanusiaan, terus? Kemanusiaan, kewirausahaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Terus? Yang satunya lagi? Apa? Nah. Lali. Sama proyek di desa, Ibu. Ini arahnya kemana ini? Arahnya ke asistensi mengajar di satuan pendidikan, Bu. Saya khawatir kalau ini nanti jadi jumbo sama PPL loh ya, PLP loh. Untuk kegiatan mengajarnya juga kami tidak hanya di sekolahan, Bu, tetapi di lembaga pendidikan Islam seperti TPQ dan TPA. TPQ itu apa? TPQ itu Taman Pendidikan Quran, seperti itu, Bu. Ini kamu subjeknya siapa? Ke anak atau ke orang tua? Soalnya kalau ini hubungannya sama ke orang tua, berarti bukan di bidang pengajaran, gitu loh. Sepertinya hampir sama dengan yang kelompok Surabaya tadi, Surabaya 12 itu ya.
upaya memerangi COVID-19 melalui mencerdaskan, akulah gak ngerti, tapi bukan seperti ini. Tapi ya enggak tahulah. Bidang proyek pembelajaran dan kemanusiaan, satu desa satu proyek, nggak usah kakek. Tapi kalau kamu mampu ya terserah. Ya, pembelajaran dan kemanusiaan. Kemanusiaan itu arahnya bahwa kalian itu kerja bakti. Proyek kemanusiaan itu kayak misalnya yang sekarang berangkat itu loh, yang berangkat ke wilayah-wilayah bencana itu namanya kemanusiaan. Oke, Lamongan ini zona apa ini? Orange atau merah? Zona kuning. Zona kuning, berarti kan sudah mulai masuk anak. Iya, Bu, sudah. Tapi kan masih ada pembagian toh. Iya, Bu, 50-50. Oke, kalau bisa gini aja arahnya. Kan mereka tidak menginginkan dari zona kuning ke orange. Ya. Tapi bagaimana caranya dari kuning ke hijau? Apa yang harusnya kamu lakukan? Supaya mereka itu bertahan dengan perilaku yang sehat sekarang. Piye? Itu yang harusnya kamu sosialisasikan. Apa saja yang bisa dilakukan oleh desa Kemlagi Gede ini dari zona kuning ke zona hijau. Itu yang jadi sasaran sosialisasimu. Sebaiknya begitu. Nah, supaya sosialisasi ini jalan lancar, apa yang harusnya kamu lakukan tiap minggu? Mengubah cara pikir dan mengubah perilaku itu tidak semudah kita ngomong, tapi harus dilaksanakan. Dan itu juga harus dilihat konsistensinya, gitu loh. Ini arah kita. Itu untuk orang dewasa dan anak-anak. Sehat secara kognitif, sehat secara berpikir, sehat secara fisik. Nggak apa-apa kalau kamu tadi bilang bahwa, oh perlu yang namanya senam. Oke. Tapi bukan hanya di masalah fisik, tapi pikir juga. Itu yang harusnya kamu lakukan. Piye? Iming-iming apa yang bisa kamu lakukan supaya mereka itu bisa mengubah dari yang kuning menjadi hijau? Perilaku apa saja, fasilitas apa saja yang bisa dipakai supaya sebagai suatu budaya perilaku dari kuning ke hijau. Itu sebenarnya sasaran saudara. Ya. Kalau mau ngomong tentang sains, oke, ngomong sains nggak apa-apa. Tapi sains yang diarahkan, ini loh caranya supaya kita hidup bersih. Kenapa kita harus sering cuci tangan? Kenapa kita harus jaga jarak? Kenapa kita harus pakai masker? Bukan hanya masalah slogan, tapi saudara memberikan pandangan kognitif media yang konkret. Ini loh, bahwa air liur kita itu mengandung ini loh, bahwa tangan kita itu mengandung ini lah. Itu kalau bisa ditempel gitu. Baik, Bu. Ya, saya khawatirnya kalau saudara, nggak apa-apa sebenarnya kalau sasaran saudara private learning itu bukan di sekolah. Karena itu nanti yang dikhawatirkan, kita nanti jumbo sama PLP. Kimia, coba yang dari kimia itu ya, oh aku nggak ngerti ya. Kenapa sih kita harus menerapkan budaya hidup bersih? Kenapa sih kita harus menerapkan gotong royong? Lah itu sebenarnya kan bagian dari perilaku di jurusan masing-masing. Sudah. Itu yang sebenarnya lebih difokuskan di sini, bukan kemanusiaan ya sebenarnya ini. Saya nggak tahu ini maunya diarahkan kemanusiaan atau, nah supaya mereka latar belakang ini juga belum ada ininya toh, demografinya toh. Nah masyarakat ini penduduk ini desa Kemlagi Gede ini berapa total kakaknya?
Total kakaknya 650 kakak, Bu. Oh, gede nih, makanya ojo gede-gede kok. Oh. Kelurahan Kemlagi Gede ini dibagi menjadi berapa? Kalau di Lamongan itu ada desa, ada dusun enggak? Atau dibagi menjadi Ada, RT Bu. RW? Ada dusun. Jadi rencananya kami mengambil salah satu dusun di Desa Kemlagi Gede, Bu. Nah itu yang harusnya kamu masukkan di sini. Ya, dusun itu berapa kakak, berapa penduduknya supaya jelas, penanganannya jelas, nggak asal ngomong tentang Kemlagi Gede tok. Tapi kita fokus pada dusun tersebut. Alasannya apa? Bisa saja alasan bahwa satu, itu dusun yang paling parah misalnya. Yang tingkat new normalnya paling rendah. Nah, bisa saja kamu pakai yang paling rendah. Atau bisa saja kamu pakai yang paling tinggi. Supaya proses untuk menjadi contoh buat dusun-dusun yang lain lebih enak. Gitu. Kan untuk menentukan dari kuning ke hijau kan bukan kita, tapi seberapa lama mereka bertahan untuk tidak ada korban COVID kan gitu sebenarnya. Iya. Nah, itu coba kasih iming-iming supaya mereka itu mau mengarah dari kuning menjadi hijau. Nah, sekarang coba dilihat, sekarang kan banyak orang kalau di desa-desa itu tidak berani untuk divaksinasi. Iming-iming apa yang bisa saudara masukkan ke situ untuk mengarah ke kesehatan? Nah, itu berarti kan saudara kerjasama dengan puskesmas setempat. Apa yang harusnya saudara lakukan? Berapa banyak yang belum didata? Berapa banyak orang yang kemungkinan kena? Saya juga nggak ngerti. Orang yang komorbidnya paling gede, lah kan kita kan nggak ngerti seperti itu. Ya, jadi kita membantu kemanusiaan melalui puskesmas. Jadi informasi apa yang bisa dipakai untuk mensosialisasikan new normal ini. Sehingga program dari kuning ke hijau menjadi lebih cepat. Ya kan lumayan, nek kuning kan kene ya rodok gak wedi to. Cuman permasalahannya begitu mereka kuning, saudara OTG lah kan ya rodok wedi ya. Makanya saya itu agak takut ketemu sama orang itu ya karena itu. Ya. Baik, mungkin Bu. saya ya. Ya, berarti untuk fokus tempat, fokus lokasinya nanti dituliskan dalam proposal, Bu. Biar lebih jelas. Baik, supaya nanti keterukurannya bisa kelihatan. Programmu itu sukses atau enggak. Ojo ngomong bahwa program saya sukses, ndelok itu kondi. Pokoknya saya sudah sosialisasi. Fungsinya sosialisasi itu apa sih? Mengubah kognitif kan. Nah, sekarang seberapa banyak dari masyarakat itu yang berubah kognitifnya. Itu yang namanya sukses. Ojo ngomong suksesnya itu adalah saya sudah sosialisasi ke sini, ke sini, ke sini. Gampang ngomong kayak ngono. Ya. Iya, Bu. Tapi seberapa mampu saudara mengubah cara pikir, seberapa mampu saudara mengubah perilaku, lah itu yang namanya sukses. Kalau saudara nanti ditangisi kalau pulang, ya itu namanya sukses. Mungkin saudara ditangisi pulang karena saudara punya utang dan balik. Mungkin aja kan aku gak ngerti. Ya. Iya, Bu. Oke. Terus kalau saudara mau menggunakan konsep tadi ya, private learning oke, tapi jangan masuk ke sekolah. Kerjasama saja dengan gurunya. Permasalahan apa saja yang terjadi, tapi saudara tidak mengajari di situ, saudara ngajarinya di tempat yang lain. Tidak apa-apa. Tapi ya itu tadi, protokolnya harus jelas. Ya, jangan kumpulkan murid-murid sebanyak-banyaknya, saudara yang kena lagi lah. Iya, Bu. Dibuat berkala saja. Berarti untuk pengajarannya nanti kita konfirmasi dengan guru atau lembaga-lembaganya dulu ya, Bu? Ya, itu malah lebih enak daripada saudara masuk di sekolahan. Kalau masuk di sekolahan itu kan bukan saudara nanti praktek di situ, enggak. Saudara hanya menanyakan saja, kalau boleh kami membantu melaksanakan kegiatan, bukan pembelajaran ya, kegiatan apa istilahnya belajar, tapi bukan di sekolah tapi di tempat yang lain, misalnya di balai RW, dan itu hanya dilaksanakan Sabtu Minggu lah, itu baru benar.
Iya, Bu. Karena kita tidak, kan kita bukan asisten. Kalau asisten kan kita di situ. Nah, saya lebih membentengi supaya nanti tidak dianggap bahwa saudara itu melakukan PLP atau PPL. Misal dari lembaganya meminta kita untuk masuk ke Lembaga sekolah apa? gimana? Lembaga sekolah, lembaga pendidikan. Iya. Kalau bisa diarahkan nanti pada saat PLP aja. Baik, Bu. Ya, yaitu tadilah kekhawatiran kita. Apalagi di sini yang pendidikan hanya kimia, bahasa Jepang, Banyak, Bu. bahasa dan Kebanyakan sastra. Enggak, pendidikan maksudnya seni. kan bukan dari yang fak-fak yang misalnya sains, fisika gitu loh. Ini kan pendidikan bahasa dan sastra. Ya toh? Iya, Terus pendidikan kemudian kimia. bahasa Jepang lagi, pendidikan kimia. Mau diarahkan kemana anak SD itu kalau kimia? Pancasila kewarganegaraan lebih diarahkan ke situasi bermasyarakat saja. Apa yang bisa dimunculkan dari mereka supaya keinginan untuk lepas dari COVID itu lebih besar. Itu yang harusnya dimunculkan di sini. Itu kalau saya loh ya. Iya. Terus gak usah sering gerudak-geruduk. Aku ikuti nek ngono. Terus terang saya itu takut udah gitu aja. Untuk kelompok kami rencananya itu di shift, Bu. Dibagi. Satu kegiatan itu berapa orang? Mungkin nanti untuk satu kegiatan itu bisa 2 sampai 4 anak. Terus pokoknya ojo gerudak-geruduk lah. Oke aku. Ya. Iya, Bu. Saya tuh ngeman mahasiswa, bukan karena apa-apa. Saya sendiri juga khawatir kalau sudah seperti itu. Nanti DPL yang kena lagi lah. Padahal sebenarnya prinsip saya itu kan prinsip bahwa kalian belajar menerapkan teori. Tapi KKN yang sekarang kan muatannya 20 SKS. Karena ini harus melibatkan semua jurusan. Nah, itu yang mau kimia itu tadi ya, kalau tadi saudara, yang dari kimia bisa nggak membuat disinfektan yang murah tapi cespleng, enak nggak? Bisa, Bu. Iya, bisa. Apa, Mbak? Pakai apa? Dari pemutih pakaian, Bu. Tapi nanti kita diukur dulu, dihitung konsentrasinya dulu. Jadi, nah itu insya yang Allah coba saudara ajarkan itu, ya. Dan ya, itu Bu. itu bisa bertahan berapa lama? Jadi kalau mereka harus sering-sering nyemprot itu kira-kira seminggu berapa kali atau 1 bulan berapa kali gitu. Kalau kondisi kan kita juga nggak ngerti ya link udara yang ada di situ ya. Kira-kira kalau zona kuning itu kira-kira berapa kali dalam 1 bulan. Nah itu kan lebih enak toh Mbak. Ya. Terus kalau yang aku nggak ngerti yang Mbak. Coba sih Mbak, kan itu banyak anak-anak nggak di situ. Ya ajari sedikit-sedikit bahasa Jepang. Banyak, Bu. Apa? Tapi bahasa Jepangnya kan untuk bingung ngarep apa nih. Ya. Iya. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Kok enek. Belum ada, Bu. Yo. Nggak ada, Bu, nggak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada ya. Iya, Bu. Wes ya, disederhanakan saja ya. Saya cuman tidak menginginkan saudara terbebani untuk di KKN karena rumornya itu kan banyak. Saudara harus ke lapangan, saudara harus gini, saudara harus gini. Kembalikan lagi pada posisi KKN semula. Ini KKN daring, KKN new normal. Di awal saya sudah ngomong, cari teman yang tinggalnya di situ. Yang lain adalah support system. Bukan semuanya geruduk ke sana, itu enggak ada. Ya. Itu kalau saya lebih menghargai kesehatan saudara. Yang namanya program itu kan tahu sama tahu lah. Saudara sering ngobrol dengan saya itu kan saya jadi lebih enak. Sudah sampai mana sih progres saudara, gitu aja. Dan kendala apa saja yang ada di lapangan itu lebih mengenakkan saya daripada saudara itu geruduk ke sana, memaksa datang. Padahal di awal sudah diarahkan supaya tidak sering-sering ke lapangan.
Nggak ada yang namanya saudara itu harus kos di sana, itu nggak ada. Terus terserahlah kalau kelompok yang lain mengatakan, wah harus gini, DPL saya di bawah DPL saya nggak ada, ya. Gimana ya? Jadi kalau ke sana ya sudah diatur sendiri, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau saudara mau jadi kendang ya nggak apa-apa lah di depan sama di belakang. Wes menurut ae. Yang penting bahwa program saudara jalan. Udah gitu aja. Ya. Jadi tolong dibuat segera. Ya. Udah ya. Saya akhiri ya. Wes bar kesel. Mas Jam Songo. Terima kasih, Bu. Yo, dan cepat digandani itu proposalnya biar bisa saya tanda tangani ya. Kalian kita sudah semester 6 toh. Mbok belajar toh nulis yang benar ya. Masuk kata sambung cek ning awal. Font beda-beda setiap halaman. Masuk margin juga enek sing cocok piye sih arek-arek iki. Nah, semester 6 lho ngono mau ke lapangan lah nek takoni terus piye kok ini. Saya tuh orang yang paling rewel kalau sudah kayak gini itu. Ya. Terus saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semangat tuh, Ibu. Ayo semangat. Cuma 30. Sudah.